Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fungsi pemantauan, pengawasan, dan penilaian. Pengen cepat lulus dan cepat selesai manajemen pendidikan agar menjadi tenaga pendidik yang baik, bijaksana, dan untuk kesejahteraan umat manusia di seluruh jagat raya alam Indonesia, bangsa, dan dunia. Pastinya dong. Baik, yang pertama tentang pengertian. Di sini ada tiga pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian pengawasan atau dalam bahasa Inggris controlling. Menurut Fayol dalam Harahap mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari. Jadi pengawasan ini adalah untuk mengawasi sesuatu yang telah kita rencanakan di masa depan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang di luar rencana. Kemudian yang kedua itu pengertian penilaian. Penilaian ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Pendapat ini menurut Nana Syaudi Sukmadinata tahun 2005 halaman 108. Dalam bahasa Inggris, penilaian ini disebut juga evaluasi. Nah, ketika kita kaitkan dengan pendidikan, penilaian ini sebagai bentuk evaluasi dari apa yang telah direncanakan. Kan biasanya kalau di akhir kuliah misalkan, ataupun di SMA ketika kita sekolah ada yang namanya ujian akhir semester. Nah, kalau di manajemen pendidikan ini memang ada khusus tersendiri untuk guru penilaiannya ataupun penilaian secara keseluruhan dari sekolah, bagaimana efektivitas dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, pemantauan atau monitoring. Pemantauan itu merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan mengenai kegiatan program atau kegiatan sekolah, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program ataupun kegiatan sekolah selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau mau diurutkan itu adalah pengawasan terlebih dahulu, kemudian pemantauan, setelah itu baru dilakukan yang namanya penilaian. Itu pengertiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari ketiga poin yang akan kita bahas. Menurut Departemen Pendidikan Nasional ataupun Depdiknas yang sekarang sudah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, ada 3 poin di sini. Yang pertama itu mengenai pengawasan ataupun controlling. Tujuannya yang pertama memperoleh data yang dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Pengawasan ini tujuan yang pertama itu untuk memperoleh data yang real, yang benar-benar sesuai dengan lapangan tentang perbaikan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Kemudian yang kedua itu memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memperoleh data tentang hambatan dan kesulitan yang dihadapi agar dapat dikurangi ataupun dihindari. Jadi mengawasi ini untuk memperoleh data-data agar kita selanjutnya bisa melakukan pemantauan dan dapat melakukan penilaian.
seperti halnya data untuk mengalami hambatan-hambatan yang pernah terjadi ataupun kesulitan yang pernah dialami, sehingga harapannya ke depan itu tidak terjadi lagi ataupun hal tersebut dapat dihindari. Yang keempat, memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personal dalam berbagai bidang. Nah, karena ini konteksnya dalam manajemen pendidikan, jadi memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pendidikan, kawan-kawanku. Yang kelima, mengetahui berapa jauh tujuan yang telah dicapai. Pengawasan ini berfungsi untuk mengukur sebenarnya seberapa jauh sih kita sudah melangkah dalam hal pendidikan ini. Kemudian penilaian ataupun evaluasi. Penilaian ini mempunyai 3 tujuan. Tujuan yang pertama, memberi masukan untuk perencanaan program. Jadi penilaian ini untuk misalkan kita sudah memiliki sebuah program pendidikan. Nah, penilaian ini berfungsi untuk memberi masukan bagaimana agar bisa lebih baik, menekan agar bisa lebih bagus ke depannya. Kemudian tujuan yang kedua, memberi masukan untuk keputusan melanjutkan, memperluas, dan menghentikan program. Kira-kira ada tidak program yang tidak efektif, program yang kurang baik berjalan? Nah, dalam penilaian itu bisa dilanjutkan ataupun dihentikan agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kalau dihentikan, kalau dilanjutkan berarti itu sudah bagus, hanya tinggal ditingkatkan. Yang ketiga, memberi masukan untuk keputusan memodifikasi program. Nah, ini yang saya maksudkan, modifikasi ini untuk memperbaiki bagaimana kedepannya agar menjadi lebih baik. Sebenarnya antara pengawasan dan penilaian ini tidak terlalu jauh tujuannya, karena masih dalam satu ranah. Setelah kemarin teman-teman juga menjelaskan tentang actuating ataupun penggerakan. Nah, setelahnya penggerakan ini, tahapan-tahapan ini yang perlu dilakukan. Kemudian sekarang tujuan dari pemantauan ataupun monitoring. Yang pertama sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pengawasan. Mungkin saya langsung bacakan, tidak terlalu banyak menjelaskan. Mengumpulkan data dan informasi, kemudian memberikan masukan tentang kebutuhan, mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan. Yang keempat, memberikan informasi tentang metode yang tepat. Yang kelima, mendapatkan informasi kesulitan dan hambatan. Yang keenam, memberikan umpan balik bagi penilaian. Yang ketujuh, memberikan pernyataan berupa fakta dan nilai. Jadi sebenarnya tahapan monitoring ini setelah dilakukannya actuating. Dalam monitoring itu ada 3 unsur ataupun 3 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu pengawasan, kemudian pemantauan ataupun monitoring itu, dan yang terakhir evaluasi ataupun penilaian. Jadi dikontrol dulu, kemudian diawasi, setelah itu baru dilakukan evaluasi. Begitu teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi pemantauan, fungsi pengawasan, dan fungsi penilaian. Yang pertama, fungsi pemantauan. Menurut Dan tahun 1981, fungsi pemantauan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ketaatan atau compliance. Sama halnya dengan kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi pendidikan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang ketiga, laporan atau accounting, yaitu untuk mengkalkulasi perubahan yang terjadi setelah diimplementasikan. Yang terakhir yaitu penjelasan
atau eksplanasi, menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan program kerja dalam proses pendidikan. Yang kedua, membimbing dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja para pendidik. Yang ketiga, memperoleh umpan balik tentang hasil pelaksanaan program kerja yang telah disusun oleh para pendidik. Yang terakhir, mengukur seberapa jauh tujuan yang tercapai sebagai umpan balik bagi perbaikan-perbaikan program kerja oleh para pendidik. Yang terakhir, fungsi penilaian. Menurut Mohrifai tahun 1986, fungsi penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pengukur kemajuan, yaitu apakah tujuan pendidikan yang telah disusun sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang kedua, sebagai alat perencana, yaitu untuk merancang pembaharuan tentang proses pendidikan agar tujuan yang telah disusun atau yang telah tersusun lebih mudah tercapai. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat perbaikan. Sebagai alat perbaikan supaya bisa membuat perbaikan yang lebih baik lagi dan dapat berjalan dengan lancar. Prinsip pemantauan. Yang pertama, monitoring harus dapat memotivasi staf atau warga pendidik dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Yang kedua, harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Yang ketiga, harus objektif, yang artinya harus dapat dipahami oleh semua warga suatu organisasi pendidik yang terlibat dalam pendidikan. Yang keempat, harus berorientasi pada tujuan program pendidikan. Yang kelima, harus dilakukan secara terus-menerus atau secara berkala. Yang keenam, monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi pendidikan. Prinsip pengawasan. Yang pertama, tertuju kepada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan. Contoh, seperti pimpinan atau kepala sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosesi pendidikan untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua, pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang ketiga, harus fleksibel, lentur atau luwes dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. D. Atau yang keempat, cocok dengan organisasi pendidikan, misalnya sebagai sistem terbuka, seperti kepala sekolah harus terbuka dengan bawahannya kepada ke bidang kurikulum, ke bidang kesiswaan, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, merupakan kontrol diri sendiri. Prinsip penilaian. Menurut Nanang Fatah tahun 1996, terdapat 6 prinsip penilaian.
Yang pertama, berkesinambungan. Yang kedua, menyeluruh. Yang artinya ini hampir sama, yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, objektif, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang keempat, sahih, yang artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kelima, kritis, dan yang terakhir yaitu manfaat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Yang pertama ada jenis-jenis pengawasan yang terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, primary control atau pengawasan pendahuluan, yaitu prosedur-prosedur yang mencakup semua upaya yang dilakukan manajer lab yang berguna untuk memperbesar hasil aktual yang nantinya akan mendekatkan hasil yang diperkirakan atau yang direncanakan. Yang kedua yaitu concrete control atau pengawasan saat kerja itu berlangsung, yaitu biasanya ini merupakan tugas pemimpin suatu organisasi yang mengarahkan para pekerja bawahannya, biasanya dalam mengajarkan ataupun mengawasi. Yang terakhir ada feedback control atau umpan balik, yaitu umpan balik yang dimaksud yang dipusatkan horizontal sebagai salah satu landasan untuk mengoreksi tujuan yang akan datang. Selanjutnya adalah jenis penilaian. Di dalam jenis penilaian terdapat 2 poin. Yang pertama, evaluasi sumatif. Biasanya dilakukan dengan maksud membuat penilaian mengenai keseluruhan aktivitas dan program. Yang kedua, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang sebaliknya, yang mengacu pada evaluasi yang muncul selama proses atau produk dirancang. Berikutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu langkah-langkah pemantauan. Langkah-langkah pemantauan terdiri dari yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan yang meliputi tujuan, sasaran, atau aspek yang akan diukur, faktor pendukung dan penghambat pendekatan, teknik, instrumen, waktu dan jadwal, serta biaya. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Yang kedua, yaitu langkah-langkah pengawasan. Terdiri dari yang pertama, pemeriksaan, yang kedua, penyampaian tanggung jawab, yang ketiga, pengecekan, yang keempat, mengumpulkan informasi untuk diolah dan diinterpretasikan berdasar perbandingan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai standar ukuran keberhasilan. Yang kelima, penentuan mutu dilaksanakan secara kualitatif, tidak sekedar kuantitatif, karena dapat dinyatakan dalam berbagai kriteria. Langkah-langkah yang terakhir yaitu langkah-langkah penilaian. Terdiri dari yang pertama, pemilihan dan perumusan tentang apa yang hendak dinilai. Yang kedua, menetapkan kriteria. Yang ketiga, menetapkan tentang macam apa yang benar-benar berhubungan. Yang keempat, interpretasi data berkenaan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah penjelasan materi di atas, berikut adalah contoh studi kasus. Salah satu contoh studi kasus yakni Kemendikbud lakukan evaluasi organisasi untuk tingkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah. Maka UPT yang berada di bawah naungan Kemendikbud akan melakukan evaluasi organisasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Pelaksanaan evaluasi mereka lakukan
dengan menyebarkan kuesioner di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan tetap memperhatikan aspek atau komponen penilaian dan indikator yang meliputi perspektif proses internal, penggunaan layanan, dan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat belajar dan selamat menikmati.